Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sopo sing bisa iki? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita memasuki bulan Muharram tahun baru 1448 Hijriah. Bulan Muharram ini dalam bulan Jawa disebut bulan Suro, di mana orang menganggap bulan Suro itu bulan yang sial, sehingga timbul berbagai macam khurafat dan mitos di bulan Suro, yang sebagian sudah hilang, yang sebagian masih ada sampai sekarang ini. Pada pagi ini kita kaji tentang khurafat dan mitos di bulan Suro, supaya kita bisa menepisnya dan lalu memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas, supaya tahu bahwa ada istilah tahayul, ada istilah khurafat, ada istilah mitos. Ini dalam hal akidah. Namun di dalam ibadah seringkali ditambah juga dengan bid'ah. Tahayul dalam agama dan budaya adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang sifatnya hanya di alam khayal, angan-angan atau rekaan fikiran manusia,
tanpa adanya bukti ilmiah maupun dalil syar'i, maka disebut tahayul, hayalan. Sifat daripada tahayul ini seringkali dikaitkan dengan nasib baik atau buruk, serupa dengan konsep tiarah. Dalam hadis ada kata tiarah, nanti kita pelajari. Atau menganggap sial suatu benda atau kejadian. Contohnya mempercayai apabila ada burung gagak hinggap di atas rumah, maka pertanda ada orang mau meninggal dunia. Ada nabrak kucing, kalau tidak dikubur akan membawa sial misalnya. Pandangan Islam sangat melarang hal ini, tentang tahayul ini, karena merusak tauhid. Ya, seseorang menjadi bergantung atau takut kepada selain Allah atas hal yang tidak logis dan tidak diajarkan agama. Ya. Misalnya tangane kedutan lelet, ya. Nek neng tangan kiri jare Pak ono wong mati, sedulure Pak mati, nek neng tangan kanan Pak oleh ono tamu misalnya, Pak oleh rezeki. Ya. Itu termasuk tahayul tadi. Sedangkan khurafat, dongeng, cerita dongeng yang kebohongan yang dianggap benar, ya, itu disebut khurafat. Kata khurafat secara historis merujuk pada nama seorang pria dari suku Udhrah atau Bani Udhrah. Ya. Bani Udhrah ini ada satu kabilah Arab besar yang berada di wilayah Yaman, yang kemudian bermigrasi dan menetap di wilayah utara Jazirah Arab, tepatnya di sekitar Wadil Qura, dekat wilayah Hijaz atau Sam. Yani ada seorang dari Bani Udhrah ini yang namanya Khurafah. Khurafah ini mengaku diculik jin dan dia lama keluar dari kabilahnya. Dia hidup di alam jin menurut ceritanya, lalu dikembalikan ke alam manusia. Dia bercerita bermacam-macam cerita dongeng tahayul yang dibumbui hal-hal mistis yang dianggap benar oleh masyarakat. Maka kata khurafat ini diambil baik di wilayah Arab maupun di Indonesia sampai sekarang. Kata khurafat ini berasal dari nama orang khurafah. Ya. Maka di Indonesia juga sering ada orang katanya bertapa atau apa, lalu kembali membawa cerita-cerita. Ya. Orang dibawa Dewi Lanjar, kemudian kembali mengatakan ada kerajaan Dewi Lanjar di Laut Utara, maka ya orang percaya sadanya, termasuk khurafat. Biasanya melibatkan ritual tertentu, benda keramat atau tempat suci gadungan. Maka misalnya karena ada orang bercerita Dewi Lanjar itu ada di Laut Utara, lalu kerajaannya begini, maka dia buat ritual, yakni sadranan di bulan Suro, melarung kepala kerbau ke tengah lautan. Ini adalah khurafat. Ya. Pandangan Islam tentunya sama, khurafat dinilai sangat berbahaya karena bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah apabila meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mengatur manfaat dan mudarat. Kemudian mitos, asal usul narasi budaya yang menyimpang. Ya. Ini juga sama cerita rakyat
Ya, misalnya legenda Dewi Lanjar, ada lagi Joko Tingkir, Roro Jonggrang, macam-macam. Lalu kalau mitos ini sampai sampai memunculkan sebuah ritual, maka akan menjadikan kemusyrikan. Tapi kalau mitos itu hanya dipahami sebuah cerita, dongeng, ora dipercaya tapi nggo hiburan baik, itu tidak ada masalah. Ya. Misalnya mendengarkan cerita Dewi Lanjar duwe duit akeh bisa ndadekke sugih. Ya. Misalnya biar pernah sekitar 10 tahunan yang lalu mungkin rame-rame orang pak nyilih duit ning bange Dewi Lanjar, ya pernah itu di kita di Pekalongan. Lalu terus timbul ritual bagaimana supaya bisa menemui Dewi Lanjar, melakukan ini, maka itu masuk ke dalam kemusyrikan. Nek ngrungokke cerita tok ya ndak ada masalah wong cerita ya. Nah, kemudian berkait dengan bulan Suro ini yang sebetulnya namanya di dalam Islam adalah bulan Muharram, itu juga orang Jawa menganggap sebuah bulan yang sakral, yang wingit atau singit ya. Yang ini sebetulnya di Jawa dimulai dari pemerintahan Sultan Agung Kesultanan Mataram, yakni sekitar kalau melihat sejarah sekitar 1600-an, yang memadukan kalender Saka Hindu dengan kalender Hijriah Islam. Lalu membawa ajaran-ajaran Hindu itu dengan niatnya sebetulnya ya baik untuk menyatukan masyarakat. Tapi lalu sifat mistis, sakral, medeni itu timbul dari situ, timbul berbagai mitos ya. Timbul berbagai mitos dan pantangan di tengah masyarakat yang diwariskan turun temurun sampai saiki ya. Ini menjadi masalahnya setelah menjadi mitos dan diyakini bulan Suro itu bulan yang wingit, bulan yang berbahaya, bulan yang bisa membawa sial ya. Karena bulan membawa sial, maka akhirnya membuat aturan-aturan supaya jangan sampai sial. Lah, aturan-aturan itu otomatis karena berkaitan dengan keyakinan, akhirnya menjadi sebuah ritual yang bertentangan dengan syariah Islam. Misalnya yang pertama, larangan mengadakan hajatan besar, pernikahan. Ini melanggar larangan ini dipercaya bisa membawa kesialan. Artinya kalau mengadakan pernikahan hajatan besar, bisa jadi keluarganya tidak harmonis, rumah tangganya tidak harmonis, atau musibah yang terjadi pada keluarga. Itu terambil dari khurafat bahwa pada bulan ini Roro Kidul dikisahkan sedang mempunyai hajatan. Bulan Suro itu Roro Kidul duwe hajat atau menggelar hajatan besar di alamnya untuk menghormati perlindungan terhadap kerajaan. Oleh karena itu rakyat jelata dirasa tidak sopan, kurang elok jika ikut-ikutan menggelar hajatan besar yang dapat mengalihkan fokus atau menyaingi hajat dari penguasa kosmis kerajaan Dewi Roro Kidul. Ini kisah ya. Kisah apa? Kisah hurafat. Ya barangkali
khurafat tadi awalnya mungkin apakah ada pertapa, apakah ada orang yang digawa jin memasuki wilayah laut lalu melihat kerajaan laut dan sebagainya, kemudian bercerita. Lawong sing diceritani percaya terus turun temurun sampai sekarang. Juga larangan bepergian, ya bepergian jauh atau keluar rumah di bulan Suro. Terlebih lagi malam 1 Suro. Ini juga berkembang namun sudah agak hilang. Risiko kalau orang Jawa, risikonya kalau keluar bulan Suro bepergian jauh akan mendapatkan hambatan di perjalanan dan bisa juga kena sawan, yakni penyakit misterius, kesurupan atau mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena beranggapan awalnya mitosnya adalah pada malam transisi ini, yakni bulan transisi, yakni dari tahun sebelumnya menuju tahun baru, ya itu namanya transisi. Malam 1 Suro itu transisi. Pintu gerbang antara alam manusia dan alam gaib terbuka lebar. Ya. Gerombolan makhluk halus atau pasukan supranatural penguasa tanah Jawa, pasukan laut selatan dan Gunung Merapi sedang melakukan kirap, ya, atau berpindah tempat, drembelan bareng-bareng rame. Ya. Aneh, ndewe lunga bisa ditabrak, ya. Nek ditabrak akhirnya jadi kesurupan dan seterusnya. Ini khurafat, ya. Larangan membangun atau pindah rumah, ya. Ini rumah yang ditempati akan panas. Kenapa? Karena yakni pada bulan Suro, pada para penguasa gaib tanah Jawa, termasuk Nini Blorong atau pasukan makhluk halus lainnya, sedang mengadakan mobilisasi atau pindah tempat membawa logistik upeti untuk penguasa laut selatan. Maka sebaiknya ya jangan ikut-ikutan gawe sambatan, ya, nanti akan kena dampak dari makhluk halus tadi, khurafat yang tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, mungkin tadi yang 2 dan 3 itu di kalangan kota sudah tidak populer, tapi di masyarakat desa, ya, pegunungan, apa meneh pegunungan kaya Wonogiri, daerah-daerah itu masih kuat, ya. Nah, lalu yang keempat, keharusan mencuci benda pusaka jamasan, ya. Iki sampai sekarang wong ning Pekalongan bae ono, ya. Setiap memasuki bulan Suro, 10 Suro ada ono njamas tombak apa kuwi? Lutfi iki apa? Ya kan yang diarak rame-rame, ya, keris po tombak, ya. Karena menganggap bahwa keris itu mempunyai suatu kekuatan gaib. Awalnya menurut cerita adalah dari keraton itu membersihkan benda-benda milik pusaka keraton, yang pedang-pedang yang dipakai untuk berperang dan seterusnya kan mesti dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan otomatis berkarat. Kalau berkarat ya ora iso nombak musuh. Akhirnya dibersihkan
dan memang dengan upacara-upacara yang sakral. Ya. Lalu ketika itu masyarakat ikut mengadakannya. Ya. Lalu mitosnya, keyakinannya oleh mereka setelah mendengar atau setelah mengikuti keraton tadi, mengatakan yen ora dijamas ing wulan sura khodam utawa isi ing jero keris bakal lunga lan kerise bakal nggawa sial. Jika tidak dicuci di bulan suro, khodam atau isi dalam keris, khodam atau isi dalam keris siapa? Ya jin. Jinnya bakal pergi dan kerisnya membawa sial, bisa membunuh pemiliknya. Ibaratnya keyakinan orang Pekalongan umpamanya yang mengikuti keyakinan ini, keris pusaka sing dijamas setiap 10 suro terus diarak rame dewe ndelok dalane macet ya, lewat pas jamasan keris ya. Jadi anggap sebagai misal, saya dengar-dengar salah tuh nggak ngerti, itu sebagai tancapan kota Pekalongan. Nek kuwi ora dijamas Pekalongan besok kelelep ya, karena ini yang menjadi tancapannya kota Pekalongan. Kalau ini diyakini, maka ya sudah masuk ke dalam kemusyrikan ya. Kemusyrikan, khurafat ya. Lalu juga yang masih berjalan membuat bubur suran. Mitosnya bahwa bulan suro ini kan bulan yang banyak balak, bulan sial yang membawa balak, akhirnya nggawe ritual tolak balak. Di antaranya adalah membuat bubur suran. Ya. Kalau ini dipercayai bahwa kalau membuat bubur suran ini akan menyelamatkan, maka masuk juga dalam kemusyrikan. Kisahnya rodo naiki rodo keislaman ya. Rodo saya katakan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis. Tapi hadisnya maudhu, hadisnya palsu ya. Rodo keislaman. Karena kisahnya bahwa pada 10 suro, yakni Nabi Nuh dan yang dibawa di dalam kapal bersama Nabi Nuh merapat di Bukit Judi. Ini benar karena disebutkan dalam Al-Quran. Lalu ketika mendarat merapat itu dari banjir bandangnya, ketika merapat itu perbekalannya sudah habis, menipis, wis dari sisa-sisa. Ono kacang panjang, ono kacang kacang tanah, ono mungkin ono tumbar, merica, beras, gandum, bermacam-macam. Tinggal sisa-sisa yang tidak cukup kalau dimakan oleh pengikut Nabi Nuh tadi. Maka akhirnya Nabi Nuh berpikiran digawe bubur bae. Nek digawe bubur dipangan wong akeh karena banyune akeh sehingga cukup mengenyangkan. Ya. Maka timbullah mitos ini. Dari cerita itu saya lihat bahwa hadis tentang mendaratnya Nabi Nuh itu ada, tapi cerita tentang 10 sisa terus dibuat bubur itu tidak ada.
Maka disebut maudhu yang tentang buat-buat bubur itu adalah. Nah, mestinya yang disebutkan hadis tentang 10 Asyura ini yang benar adalah secara sahih adalah hadis untuk perintah untuk berpuasa pada 10 Muharram atau 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Itu yang dibenarkan oleh hadis. Yang hadisnya benar, bukan dibenarkan oleh hadis. Lalu bagaimana pandangan Islam? Tadi otomatis tertolak semuanya. Namun belum saya sebutkan dalilnya. Yang pertama, bulan Muharram menurut Islam adalah salah satu bulan di antara 12 bulan yang dinamakan bulan haram. Bulan haram ini dimaksud adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirinya sendiri. Maka penafsirannya bahwa di bulan Muharram ini perbuatan dosa ini sangat diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan haram yang 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bukan berarti di bulan-bulan lain itu tidak masalah berbuat maksiat. Akan tetapi di bulan Muharram ini perbuatan maksiat sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mempercayai khurafat ini ya maksiat. Kalaulah percaya dengan sial tadi, harusnya mengatasinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan khurafat. Ya. Karena Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Nek sosial, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah, lalu ikhtiar dengan ikhtiar yang baik yang diridhai Allah, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Maka tadi bahwa 4 bulan haram, lalu berikutnya adalah menepis mitos yang terjadi di bulan Syura ini. Tadi keterangan dari Al-Quran, saya ambil yang terakhir, menjadikan takwa sebagai fondasi strategis dalam setiap ikhtiar atau pekerjaan yang kita lakukan. Selalu dahulukan rambu-rambu syariah, yakni takwa. Apapun yang dilakukan, dahulukan rambu-rambu takwa, takok kepada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan Al-Quran, apakah sesuai dengan hadis, apakah saya melakukan karena Allah, sesuai dengan yang disyariatkan Allah atau tidak. Sebab sehebat apapun strategi atau manajemen manusia, keberhasilan hakiki akan turun jika Allah membersamai langkah kita karena ketakwaan yang terjaga. Bisa jadi kita dengan strategi atau manajemen yang baik akan berhasil di dunia. Itu tidak keberhasilan yang hakiki. Keberhasilan yang hakiki adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya balasan bagi kamu sekalian akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka benar-benar telah beruntung, benar-benar telah sukses, ya. Benar-benar telah berhasil dunia dan akhirat. Maka kalau berhasil hanya dengan strategi atau manajemen yang tidak disertai takwa, maka keberhasilan bisa jadi di dunia, akan tetapi juga tidak akan, kadang-kadang tidak akan berhasil bagi seseorang, tidak berhasil bagi orang lain, menindas orang lain, ya, bisa seperti itu. Namun kalau disertai takwa, akan kebahagiaan, keberhasilan itu menyeluruh dan di dunia dan akhirat. Yang kedua, supaya kita menepis mitos, ya, mitos-mitos tadi. Saat memasuki bulan Syuro atau Safar, kita tidak boleh menunda atau membatalkan niat baik seperti menikah, pindah rumah, atau melakukan perjalanan jauh hanya karena takut sial, atau terus membuat ritual-ritual untuk menghalangi sial itu, ya. Ibaratnya, wah Pak bulan Syuro menojo sial aku Pak nggawe omah, tetap nggawe omah tapi nggawe ritual omah dikai opo, itu juga namanya tidak benar, ya. Kita menjalaninya dengan patuh keyakinan bahwa semua hari adalah milik Allah, waktu semuanya adalah milik Allah. Kemudian tidak lagi mengkaitkan fenomena alam atau perilaku hewan tertentu, misalnya burung hantu di atap rumah, ayam berkokok malam hari, atau menabrak kucing, atau ada perenjak, ada macam-macam hal yang menjadi pertanda, itu tinggalkan, ya. Baik itu sebagai pertanda kebaikan atau pertanda keburukan, tidak usah dipercayai. Kalau itu berbau khurafat, tahayul, itu nggak perlu dipercayai. Itu namanya menepis dari mitos-mitos tadi, ya. Lalu tentunya menjaga kemurnian tauhid. Segala bentuk keyakinan yang menggantungkan nasib, sial, untung atau mara bahaya kepada selain Allah, yakni menggantungkan kepada makhluk, menggantungkan kepada waktu atau hewan, dinilai dapat mencederai ketauhidan seseorang muslim dan mengantar kepada kesyirikan, ya. Ada beberapa hadis, di antaranya Rasulullah bersabda, la adwa wala tirata wala hamata wala safara wa firra minal majdum kama tafirru minal asad, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Maksudnya tidak ada urusan tentang Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan takdir Allah. Tidak ada ramalan sial. Tiarah itu namanya ramalan sial, baik burung, ulo maupun yang lain. Waktu, tidak ada kesialan karena burung hantu, hamah, dan tidak ada kesialan karena bulan Safar. Maka biasanya bulan Muharram, Syuro dan Safar.
dan larilah dari orang yang terkena penyakit kusta majdzum sebagaimana kamu lari dari singa. Artinya kita disuruh ikhtiarnya yang benar, ya. Maka disuruh lari supaya jangan ketularan penyakit kusta, maksudnya tinggalkanlah dia, hati-hati dari penyakit-penyakit menular. Ini namanya usaha. Tapi usahanya sesuai dengan syariah. Lari menghindar dari penyakit menular itu adalah syariah, namun tetap saja yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Imam Ahmad mengatakan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tiyarata wala khairuha wa khairuha al-fa'lu. Qila ya Rasulullah wa mal fa'lu? Qala al-kalimatus salihah yasmahu ahadakum. Dari Ubaidillah bin Utbah dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada tiarah merasa sial karena tanda-tanda burung atau benda atau waktu, dan yang terbaik adalah al-fa'lu. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ditanyakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-fa'lu? Beliau menjawab, perkataan baik yang didengar oleh salah seorang di antara kalian. Yakni al-fa'lu ini adalah optimistis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk optimistisnya Rasulullah juga mengajarkan doa, yakni Allahumma, bukan, ini ada alif di sini. Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Jadi ketika kita merasa tanda-tanda sial misalnya, tidak usah dipercaya. Optimistis enggak akan terjadi, husnudzon kepada Allah, lalu berserah diri kepada Allah, ya Allah, tidak ada tiarah kesialan kecuali yang telah Engkau takdirkan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, serta tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Jadi itu langsung berserah diri kepada Allah. Wa ma syaa fa'al. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah yang akan menakdirkan, apa yang ditakdirkan Allah akan terjadi. Juga Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi bahwa Allah melarang orang mencaci maki waktu. Yani Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku, yakni dengan mencaci maki waktu, menganggap bulan surau, bulan sial misalnya, wa ana dahru, saya itulah waktu. Maka ketika orang itu mencaci maki waktu, berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan merasa sial dengan waktu atau maidu waktu, karena waktu itu tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa menjadikan ini, menjadikan itu. Yang menjadikan ini dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan, wah sial, waktu ini waktu sial. Enggak boleh itu sebenarnya. Aku kerja kok mumet kabeh, waktu ini memang waktu sial. Enggak boleh. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ya. Tidak ada? Saya tambah kalau nggak ada yang bertanya ya. Baik. Dalam mencaci maki waktu ini, atau dalam kaitannya dengan mencacian terhadap waktu, itu ada 3 macam. Yakni yang pertama,
Jika dimaksudkan hanya sekedar berita dan bukanlah celaan, kasus semacam ini diperbolehkan. Misalnya ucapan kita sangat kelelahan karena hari ini sangat panas, itu berita. Atau semacamnya, hal ini diperbolehkan karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Ini terjadi pada Nabi Lut, mengatakan seperti itu, hada yaumun asib. Ini adalah hari yang amat sulit. Ya, itu adalah pemberitaan, bukan harinya yang menyialkan, tapi orang memberitakan kepada orang lain ini hari yang amat sulit. Misalnya pemerintah menerangkan kepada masyarakat bahwa hati-hati, bahwa tahun ini ekonomi akan sulit, ya, kesulitan ekonomi misalnya. Maka tidak apa-apa, karena itu pemberitaan, bukan menganggap hari sial, tapi kesulitan itu disampaikan. Yang kedua, jika menganggap waktulah pelaku, yaitu yang membolak-balikkan perkara menjadi baik dan buruk, maka ini bisa termasuk syirik. Ya. Oh, Selasa Pahing, ojo dadi manten karo sing lahiri Selasa Pon. Pahing jam-jeme semene, pon jam-jeme semene, engko nek dadi manten akhire jumlahe semene, keluarganya tidak akan harmonis. Nah, di sini kemusyrikan karena apa? Menganggap Selasa Pahing karo Selasa Pon yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam berkeluarga. Menghilangkan Allah di situ. Padahal yang menjadikan bahagia dan tidaknya keluarga adalah Allah. Manusia berusaha sesuai dengan yang benar yang disyariatkan Allah. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika mencela waktu karena waktu adalah tempat terjadinya perkara yang dibenci, maka ini adalah haram dan tidak sampai ke derajat syirik. Yani pada hadis tadi, ya khaibatud dahr. Ya. Tindakan semacam ini termasuk tindakan yang bodoh atau dungu, yang menunjukkan kurangnya akal dan agama. Hakikat mencela waktu sama saja dengan mencela Allah. Kenapa? Karena dialah Allah yang mengatur waktu. Di waktu tersebut Allah yang mengaturnya. Ya. Ketika kita misalnya di dunia saja, ya, misalnya kita mencela ke kehidupan di Indonesia, saat itu berarti kita sedang mencela Prabowo. Prabowo sing nggawe keputusan kan gitu. Waktu yang memutuskan adalah Allah. Itu baik atau tidak, untung atau tidak, itu menentukan Allah, bukan waktu itu sendiri. Waktu itu hanya sarana untuk mendapatkan, untuk berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah. Ya. Maka dilihat dari sisi ini, kita harus hati-hati dan di dalam niat, di dalam membicarakan waktu, jangan sampai mempunyai keyakinan waktu itulah yang menjadikan kita sial. Ya. Waktu itulah yang menjadikan kita sial. Ini akan masuk ke dalam kategori kemusyrikan. Nah, bagaimana dengan
bubur suran ya, yang tentunya di Indonesia khususnya di Pekalongan mungkin masyarakat sudah tidak begitu banyak yang membuat, tapi diperbesar dengan menjadi empuh wisata agama apa-apa ning Kerapiak itu geden-gedenan biasane empuh, sekarang ada atau enggak dibiayai oleh pemerintah. Ini juga hati-hati niatnya ya, niatnya. Kalau orang membuat bubur suran itu hanya untuk rahatan saja, untuk bersodakoh atau untuk ya makanan istimewa, podo karo gawe kupat ya. Gawe kupat, gawe lontong setiap bodo, gawe opor ayam setiap bodo, itu ndak ada masalah. Tapi kalau ada niat pembuangan sial supaya ojo sial, maka itu masalah dari sisi akidah ya. Dari sisi akidah menjadi masalah. Itulah Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa utamanya di bulan Suro itu adalah bulan Muharram, itu berpuasa yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita katakan tadi Nabi Nuh mendarat kemudian gawe bubur, itu kan kebahagiaan bukan kesialan, akan bertentangan dengan logika. Bulan Muharram itu adalah bulan keberuntungan, kok dianggap apa jenenge sial. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, itu berarti bulan keberuntungan. Maka harusnya tidak menyebut sebagai bulan sial ya. Kemudian Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Firaun, dan Firaun ditenggelamkan itu dalam laut, itu juga keberuntungan. Maka dari itu yang hadis yang sahih adalah tentang berpuasa itu. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa, lalu Nabi bertanya, hari apa yang kau berpuasa ini? Maka lalu orang-orang Yahudi mengatakan, hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan Firaun ditenggelamkan ke dalam laut. Lalu Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanda sial tadi, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami berpuasa. Lalu Rasulullah mengatakan, kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kamu sekalian. Maka Nabi berpuasa, lalu memerintahkan para sahabat berpuasa. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasulullah di dalam hadis lain menyatakan, khalifu al-yahud wan nasara, selisihilah orang Yahudi dan Nasrani, khususnya dalam masalah lihyah ya. Maka lalu Rasulullah mengatakan, kalau tahun depan kita masih hidup, kita akan berpuasa tanggal 9. Lalu Ibnu Abbas mengatakan tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi. Karena untuk menyelisihi para ulama termasuk Ibnu Taimiyah, kemudian fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka mengatakan puasa tanggal 10 saja enggak apa-apa, boleh.
Lakin al-afdal, akan tetapi yang lebih utama adalah puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Itu adalah puasa Asyura yang disebutkan oleh para ulama-ulama yang jelas terkenal. Ane ora puasa apa ora bagaimana? Iya ora apa-apa, wong sunah kok. Ora oleh pahala tok. Begitu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.